Halo, jumpa lagi dengan Maria Widi Aryani. Kali ini saya akan membacakan cerpen sesuai permintaan Anda pada video saya yang lalu. Apakah ingin memilih cerpen horor atau yang menegangkan? Ternyata banyak yang memilih cerpen horor. Baik, saya akan membacakan cerpen horor saya yang sudah masuk di buku antologi cerpen berjudul Mereka Adalah Kita. Namun cerpen saya adalah berjudul Lagu Kamis Malam. Jadi lagu malam Jumat. Simak ya. Lagu Kamis Malam, cerpen karya Maria Widi Aryani. Sejak awal aku memang sudah ragu dengan keputusanku sendiri. Akan betahkah aku berada di sebuah sekolah berasrama di kota Magelang? Aku penyuka kebebasan, bukan model seperti militer begini. Tapi jalan hidup itu memang bukan mauku. Masa karantina selama 3 bulan adalah masa ujian terberat yang harus terlalui oleh calon siswa baru. Aku mewakili Panda Papua, dan masa adaptasi itu cukup berat bagiku. Dengan disiplin yang tinggi dan segala aturan ini itu yang membuatku tertekan pada awalnya. Tapi lama-kelamaan bisa juga aku lalui masa itu dengan mulus. J, bagaimanapun keputusan tetap ada di tanganmu. Bunda bebaskan kamu untuk menentukan sendiri yang kamu mau. Jika kamu memang tetap ingin bersekolah di Jogja, silakan. Kalau kamu mau sekolah di Timika, oke juga. Kamu juga tidak usah kecewa andai kamu tereliminasi. Di Jogja banyak kok sekolah bagus-bagus. Begitu kata bundaku. Beliau tak pernah memaksakan kehendak bagi anaknya. Bagi bunda yang terpenting aku bisa bersekolah dengan bahagia dan nyaman. Bunda doakan aku ya. Aku ingin diterima di sini. Aku ingin diterima di sini, Bunda, kataku mantap. Bunda lalu memelukku erat. Seperti biasa, jika menyatakan setuju atau mengiyakan pertanyaan Bunda, aku tak pernah berkata apa-apa. Tapi aku selalu memeluk Bunda dan mencium pipi kanannya. Lalu Bunda mengusap wajahku dengan kelima jari tangannya. Kami duduk berdua di bawah pohon beringin, sebelah timur aula gedung rekreasi. J, Bunda senang loh duduk di atas akar ini. Serasa duduk di pangku oleh ayahmu saja. Begitu canda Bunda berulang-ulang. Dan anehnya, aku selalu saja tersenyum, tak pernah bosan mendengarnya. Malah ketika aku sudah sah menjadi murid sekolah, setiap melewati pohon beringin itu, aku selalu menyapa, "Halo, selamat pagi ayah." Atau, "Selamat siang ya." Atau, aku ingin mengeluh, "Aduh ya, matematikaku hari ini dapat jelek." Geli juga sih kalau dipikir, ibu dan anak sama-sama error. Kesedihan kami berdua semenjak ditinggal ayah menghadap Tuhan sering kami bawa dalam canda-canda semacam itu. Ada saja benda atau tumbuh-tumbuhan yang kadang kami perlakukan sebagai ayah dan mengajaknya bicara. Hari-hari selanjutnya ternyata tidak membawa kesulitan apa-apa bagiku untuk beradaptasi di sekolah baruku yang semi-militer itu. Bahkan aku bahagia dan merasa nyaman bersekolah di situ. Dan hal ini sangat membahagiakan bundaku. Suatu hari, saat itu adalah hari berkunjung bagi orang tua ke asrama. Bunda datang khas dengan baju kebaya berwarna putih. Bundaku itu perempuan tradisional. Ia suka sekali mengenakan kain dan kebaya. Katanya ingin melestarikan budaya Indonesia. Kami berdua menghabiskan waktu jam berkunjung di dekat ayah kesayangan kami. Bunda tahu nggak kenapa aku bisa kerasan di sini? Enggak.
kata Bunda dengan wajah blow-on tapi cantik. Di gedung rekreasi yang di sebelah selatan itu loh Bunda, sambil aku menunjuk ke arah gedung yang terletak di dekat lapangan sepak bola. Di dalam gedung itu ada piano keren, grand piano Bunda. Aku pingin memainkannya, tapi aku segan bicara sama pamongku Pak Gilar. Ya, kamu bilang saja toh pada Pak Gilar, minta izin untuk memainkan piano itu. Kan lumayan, kamu bisa menyalurkan hobimu seperti di rumah. Tapi jam belajar kita berakhir pada pukul 9 malam, Bunda. Setelah itu siswa harus masuk ke kamar masing-masing untuk berdoa malam. Kemudian tidur. Nah, kapan kesempatan untuk main piano, Bun? Bunda rasa kamu bisa bicarakan tentang keinginanmu bermain piano kepada Pak Gilar. Pinjem kunci kepada Pak Gilar. Kamu beri alasan yang tepat. Misalnya, Pak, ini sebagai imbangan emosi saya. Dari rutinitas sehari-hari belajar kepada kesegaran hidup. Agar jiwa jadi seimbang, kan jadi sehat. Begitu dong. Oke Bunda, besok aku akan coba membicarakannya dengan Pak Gilar. Tapi kamu harus tunjukkan kemampuanmu bermain piano dulu, supaya menguatkan alasanmu. Siap Bunda. Sejak kami mengobrol di pangkuan ayah, aku sudah melakukan aksi untuk mendekati Pak Gilar. Dan ternyata dugaan Bunda benar. Pak Gilar memperbolehkan aku bermain piano setelah selesai jam belajar. Jadi pukul 9 malam, aku meminjam kunci gedung rekreasi. Ada 2 hari yang dia tawarkan kepadaku, Selasa atau Kamis. Aku memilih hari Kamis saja, yang tidak terlalu melelahkan. Nanti selesai kamu bermain piano, tolong kamu rapikan kembali seperti semula ya. Jangan lupa matikan lampu-lampu dan kunci kembali pintu gedung. Kunci boleh kamu kembalikan ke saya pagi hari saja di kelas. Siap, Pak. Oh ya, kamu pergi ke sana dengan siapa? Sendiri, Pak. Sendiri? Berani? Berani, Pak. Baik, kalau begitu saya percaya kepadamu, kata Pak Gilar sambil tersenyum. Siap, Pak. Bahagia sekali aku mendapatkan kesempatan untuk bisa bermain piano. Hari itu hari pertama aku mulai latihan. Rasanya kangen sekali bermain piano. Sudah sekitar 3 bulan aku tidak pernah menyentuh tuts piano. Aku segera berjalan cepat menuju gedung rekreasi. Karena untuk menuju gedung rekreasi aku harus melewati ayah, maka aku tak lupa menyapanya. Selamat malam ayah. Dengar di sini saja, ayah jangan jalan-jalan. Anakmu akan konser sebentar lagi. Gedung rekreasi gelap. Aku mulai membuka pintu dan langsung menyalakan lampu-lampu. Semua aku nyalakan agar terang benderang. Karena jantungku naik turun lebih cepat berada di ruangan sebesar ini. Sepi, sendiri. Tarik kursi piano. Aku mulai duduk, mengawali dengan pemanasan jari-jariku untuk beberapa menit. Kemudian masuk dalam penghayatan lagu klasik favoritku. Mulai dari karya Mozart, Turkey March, Für Alice, karya Beethoven, dan terakhir Liebestraum, karya favoritku, karya Franz Liszt. Saat aku memainkan lagu Liebestraum karya Franz Liszt, ada rasa aneh dalam tubuhku. Semacam energi lebih muncul tiba-tiba. Aku seperti digerakkan oleh kekuatan yang aku belum pernah mengalaminya. Setiap kali aku ingin mengganti dengan lagu lain, tiba-tiba tanganku tetap saja memainkan lagu Liebestraum. Itu terjadi berulang-ulang sampai aku merasakan ada nafas lembut di punggungku. Kemudian desir angin
seperti dari hidung seseorang. Terasa sangat di tengkukku. Otomatis aku menoleh ke belakang sambil jari-jariku tetap bermain seperti terkena magnet. Rasanya seperti ada yang lewat. Tapi karena aku tidak melihat apa-apa, ya tetap saja aku terus bermain dengan penghayatan yang semakin dalam. Aku seperti hanyut dalam lagu itu. Entah berapa kali ku mainkan lagu itu, hingga tiba-tiba jari manisku sebelah kanan agak meleset dan menimbulkan nada yang kurang pas. Bersamaan itu pula terdengar suara mengejutkan muncul dari luar gedung. Suara apa itu? Seperti suara kaleng ditendang seseorang keluar gedung. Dan itu membuatku kaget setengah mati. Aku ingat Bunda selalu berpesan untuk sejenak berdoa jika aku merasa ketakutan dan dalam keadaan sendirian. Tanpa pikir panjang, aku langsung membuat tanda salib dan berdoa. Setelah itu aku merasa agak sedikit tenang. Sempat ku telejam dinding di tembok sebelah kananku. Sudah pukul 24 kurang 5 menit. Kuputuskan untuk berhenti. Setelah mematikan lampu dan menutup pintu gerbang, aku berjalan pulang ke barak kamarku. Karena dijejal oleh kegiatan sekolah dan kegiatan fisik yang menyita waktu dan pikiran, aku tak pernah sempat memikirkan pengalaman pertamaku di dalam gedung rekreasi itu. Tak sempat pula membicarakan dengan satu pun temanku. Hanya satu yang ingin kulakukan. Jika Bunda datang menengok, aku baru akan menceritakan pengalaman itu kepadanya. Hari Kamis berikut pun tiba. Aku mulai bersemangat lagi untuk kembali ke gedung rekreasi malam itu. Berusaha melupakan peristiwa Kamis lalu. Aku melakukan ritual yang sama menyapa ayah. Dan sampai aku kembali duduk memainkan kembali lagu-lagu klasik yang kusuka dan kuhafal di luar kepala. Tapi aku sengaja untuk tidak memainkan lagu Liebestraum. Takut terjadi hal-hal seperti minggu lalu. Dan memang benar, tak ada tanda-tanda bulu kuduku berdiri seperti malam lalu. Biasa saja. Bahkan di dalam hati aku mulai mengejek kawanku yang tak tampak itu. Rasain kau, aku tidak memainkan lagu Liebestraum. Kini aku tenang, aku tidak kamu ganggu. Dengan damai ku mainkan juga lagu pop Sabda Alam kesukaan bundaku. Lagu Sabda Alam berakhir. Aku melirik jam dinding. Sudah pukul 23.30. Oke, Cukup sudah hari ini. Aku kembali mematikan lampu-lampu dan mengunci pintu gedung. Aku mulai berjalan pulang. Ketika aku melewati ayah, aku menyapanya. "Yah, suka kan permainanku? Oke kan ya?" Namun baru 2 langkah sehabis menyapa ayah, aku mendengar sayup-sayup suara lagu Liebestraum dari arah gedung rekreasi. Buset, lagunya bagus sekali aransemennya. Siapa itu yang sedang bermain? Pamong atau salah satu temanku? Wow, aku kembali mundur 2 langkah tanpa berani menengok ke belakang. Penasaran juga sih, ingin tetap mendengarkan lagu Liebestraum dengan aransemen yang lebih indah dari permainanku. Akhirnya, ku dengarkan juga lagu itu sampai selesai.
Begitu selesai ku beneranikan diri untuk menoleh ke belakang dan mengamati pintu gedung rekreasi. Masih rapat tertutup. Kutunggu beberapa saat, tak ada juga orang yang keluar. Sementara kunci tetap ada di genggaman tanganku. Tiba-tiba lagu itu berbunyi lagi. Penasaran, aku berjalan hati-hati menuju gedung rekreasi. Tapi di dalam tetap gelap. Aku berbalik lagi. Baru beberapa langkah, tiba-tiba lagu Liebestrom terdengar lagi. Makin keras suaranya. Tanpa pikir panjang, aku berlari kesetanan. Begitu sampai di kamar, nafasku hampir putus. Siapa yang telah memainkan dengan sangat bagus lagu Kamis Malam ketika itu? Sampai hari ini, aku sudah lulus dan meninggalkan sekolah tercintaku itu. Tak pernah ku tahu siapa. Terima kasih. Itu tadi lagu Kamis Malam yang saya tulis pada 14 Januari 2019. Jadi cerita ini ada sedikit true story, namun saya fiksikan dalam cerpen saya lagu Kamis Malam. Oke, sampai jumpa dengan pembacaan cerpen saya berikutnya. Bye-bye. God bless you.